Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman RBC dimanapun kalian berada. Balik lagi dengan kita di Ruang Gagasan Podcast. Jadi kali ini kita akan ngebahas salah satu buku yang dibilang cukup unik dan cukup sensasional lah ya di tahun 2024 ini. Jadi namun sebelum itu aku mau kenalin nih ke teman-teman semua siapa ini tamu kita saat ini. Boleh dong dikenalin dulu. Halo, kenalin aku Niken dari Hubungan Internasional Angkatan 21 Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, halo nih Ken. Jadi sebelum pembahasan, Halo, gimana nih kabarnya Ken? Alhamdulillah baik. Gimana Jri kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi makasih loh ya sebelumnya udah mau ngisi podcast di Ruang Gagasan Podcast ini. Udah mau nyempetin waktunya. Ya, makasih juga ya udah mau undang aku sebagai pembicara atau narasumber di podcast ini dan BTW ini adalah podcast pertama aku Wah, dan first langsung experience ya. review buku sih. Dan bukunya juga dibilang cukup berat Ya, juga kalau menurutnya. ya. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas buku tentang apa nih? Ini kan judulnya. Tetaplah bodoh, jangan pintar. Wih, kok Oh, pasti bahasanya kalian bertanya-tanya kenapa judul bukunya kok gini iya sih, ya. Kalau gitu. aku mendengar sebagai orang awam ya lihat Hmm, buku kok kok klise ya. kok bukunya Iya. judulnya ini? Ini karyanya siapa ya? Ini buku karya Terelie. Jadi ini Oke. buku salah satu buku populer di tahun ini ya, yang banyak banget gitu ya, yang banyak banget yang perbincangkan dan juga banyak banget yang review gitu. Iya sih, soalnya apalagi awal tahun ya, cukup Iya. ini naik daun loh buku ini. Di Mm-mm. kalangan semua Iya, mahasiswa pasti tahu sih banyak kayaknya. ya banyak banget yang ngebahas buku ini karena Mm-mm. ada kaitannya dengan politik. Apalagi kan panas-panasnya politik di Ya, Indonesia kan mulai tahun politik kemarin ya. ya dari Desember nggak sih? Iya, tahun Desember 2023 Desember. 2023 sampai Februari. Terus Oke, terbitlah buku ini gitu buku. dan banyak banget yang kayak nyinggung kok bukunya ini pas banget ya dengan politik kita gitu. Apa ini menyinggung salah satu, well, we never know ya. Iya ya, benar-benar. Jadi kayak gitu dan ya cukup unik lah ya buku ini tuh. Dari judulnya aja udah unik gitu. Keren-keren. Penulisnya juga keren loh, kayak kalau dibilang strategi kayaknya bukan strategi deh. Kayak Hmm, nggak terbitin buku ini pas panas-panasnya politik. iya. Cuman mungkin kayaknya urgensi ya, Hmm, urgensi dari buku ini diterbitkan di panas-panasnya politik, apalagi pas pemilu juga pas itu ya. iya. Jadi sebenarnya buku ini tuh apa ya? Salah satu ini sih, maksudnya aku tuh sebagai pembaca ya sebenarnya tertarik sama buku ini juga karena dia itu menyuarakan apa yang kita rasakan gitu saat ini ya. Dan buku ini tuh relate tahu dengan kondisi negara kita sekarang gitu. Oke, oke. Jadi kayak semua kalangan juga pasti paham ya Iya, tapi buku sama. ini tuh untuk umur 18 ke atas gitu. Karena ya Oh. pembahasannya cukup berat gak sih kayak membahas politik gitu. Jadi itu. Oke, oke, oke. Nah, boleh nggak nih kan ceritain sedikit aja kayak buku ini Hmm, tuh gambarannya ceritain tentang apa gitu. Secara garis besar deh, biar nggak spoiler ya ke teman-teman. oke. Jadi buku ini tuh isinya ini sih apa namanya ada bersinggungan dengan politik lingkungan, ada bersinggungan dengan korupsi, penyuapan, dan juga eh, apa namanya Apa ayo? itu loh korban yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan ini. Gitu. Oke, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungannya itu Ini kayak apa tuh sih? ini bahasnya tentang tambang gitu. Jadi kayak Oh, tambang ilegal. Mereka itu jadi pengusaha-pengusaha itu eh, kayak sebentar. ayolah Ken, hobis Ken, hobis Ken. Jadi pengusaha-pengusaha tambang itu kayak semena-mena gitu loh, kayak nggak sesuai aturan, melanggar aturan yang bisa menyebabkan ya akibatnya itu tadi kerusakan lingkungan, terus juga korban jiwa bagi eh, penduduk sekitar. Oh, jadi buku ini tuh
kalau aku nangkepnya Hmm. nyeritain tentang pertambangan ilegal yang marak Iya, ya, yang betul, menjamur juga ya di betul. Indonesia ya. Nah, Gitu kan. karena itu kan sebenarnya sama warga itu sebenarnya resah gitu. Resah banget sama adanya pengusaha tambang yang ilegal ini. Nah, mereka itu bingung gitu, gimana sih caranya aku nih menindak eh, menindak pelaku-pelaku Oke. pelaku-pelaku dari perusahaan tambang ilegal ini gimana sih, sedangkan aku tuh nggak punya power gitu. Oh Ini gitu. POV Dari dari, main karakternya ya, iya, dari masyarakatnya juga, kayak masyarakat juga. masyarakat sekitar gitu. Itu kan maksudnya mereka resah gitu, karena menurut mereka itu kerusakan tambang ini mengakibatkan korban jiwa gitu. Nah, dari awal cerita buku ini itu tuh mengisahkan tentang anak beberapa anak lah. Itu mereka main bola gitu. Mereka main bola, terus mereka itu setelah pulang dari main bola itu mereka kan mandi berenang di sungai yang bekas galian Galian tambang. tambang Oke. itu. Nah, karena mereka itu tidak diawasi oleh apa ya, orang tua gitu mungkin. Jadi mereka itu ada salah satu anak yang tenggelam di bekas galian tambang itu. Dan Iya. itu menjadi kontroversi gitu di buku ini. Jadi kayak menjadi konfliknya lah gitu. Oke. Nah, karena itu pada masyarakat itu kayak resah gitu dengan bekas galian tambang ilegal ini. Jadi mereka itu mau melakukan aksi, tapi mereka itu nggak punya power gitu, Jeri. Oh gitu. Oke, Jadi oke. ya mereka itu nggak punya power, mereka bingung harus gimana. Sedangkan si pengusaha ini tuh semena-mena gitu, punya power Soalnya punya lah. backingan ya kalau Hmm, bahasanya anak ya sekarang ya. betul. Nah Tapi itu aku kan juga valid. sering banget sih denger kayak berita Hmm, korban yang tenggelam anak-anak gitu ya ya, dari bekas galian danau, bekas galian ya tambang tambang. gitu. Emang mereka dari pihak pertambangan nih, Hmm, kayak petingginya mungkin hmm. nggak bikin kebijakan gitu buat anak buahnya buat setelah pertambangan selesai apa kayak rehabilitasi dari bekasnya mungkin emang nggak ada Hmm. kewajiban gitu. Nah, justru itu di buku ini tuh dijelasin, nggak apa Jeri, dijelasin kan kalau misalkan si pengusaha tambang ini tadi itu semena-mena, dia itu menyewa istilahnya apa ya, pengacara Oh besar di iya ya Indonesia. benar benar Jadi benar. dia itu menyewa pengacara terbesar di Indonesia biar bisa memenangkan konsensi dari persidangan ini gitu. Oh, oke Jadi oke. bener-bener kayak gimana ya, dia tuh inilah biar nggak disalahkan gitu, biar dia juga tidak merasa rugi ya. Jadi dia itu eh, menyewa pengacara. Pengacara-pengacara Dan gitu. karena dia, jadi kan yang resah para masyarakat ya itu tadi, karena mereka itu kayak sedang apa ya, beradu di pengadilan gitu. Ngadu di pengadilan itu masyarakat memperjuangkan haknya, si pengusaha juga memperjuangkan ya apa yang merasa dia Iya ya, benar gitu kan. Jadi gitu. emang susah ya kalau lawan kapital Iya, ya. karena dia itu buku ini juga nyari apa kayak ngedorong kita gitu. Ya kayak itu tadi, bahwa hukum di negara ini tuh masih Bisa bisa dibeli. dibeli. Betul. Bener-bener. Sering Kayak banget ya gitu. kayak Dan di syair sampai lagu, di ya puisi ada aja ya kata-kata itu. sampai sekarang pun kayaknya Dan masih itu emang banyak nggak sih kayak gitu bener-bener ya. Kayak gitu tuh masih orang banyak undang-undang banget. aja bisa dibeli ya. Iya, jadi kayak sistem hukum itu bisa dibeli karena dia punya power. Sedangkan si masyarakat atau organisasi lingkungan ataupun apa ya namanya, hmm, aktivis-aktivis lingkungan itu memperjuangkan dengan sumber daya yang seadanya gitu loh. Mereka itu memperjuangkan bahwa ini Bener. tuh tidak benar gitu. Kayak ini tuh harus ditindak gitu loh. Seperti ini pelaku-pelaku kayak pengusaha-pengusaha tambang ilegal kan sangat ini ya, itu Oke oke oke. Gue jadi inget deh kan kayak kata-kata nggak tahu nih. keadilan atau Hmm. ke apa ya kesetaraan itu kayak tegak
ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kayak benar-benar dipegang orang-orang yang punya backingan, orang-orang yang punya status atas banget gitu. Benar banget. Jadi buku ini tuh juga kayak ya merupakan suara dari, maksudnya yang bisa mewakili kita lah sebagai ini. Makanya teman-teman itu bisa membantu dengan menjadi penulis ya, kayak menulis menulis realita lah keadaan yang sekarang gitu. Jadi kayak menurutmu nih setelah baca buku ini, pendapatmu gimana sih tentang novel ini kan? Pendapatku ya. Kayak mungkin ada kritikan lah atau nilai buku ini bagus banget. Buku ini itu ada pro kontranya. Kemarin aku sempat baca juga dari review orang-orang ya. Iya, apa itu? Pasti ada pro dan kontranya gitu. Tapi ya aku nggak tahu ya. Aku cuma ngambil beberapa sampel kayak gitu kan. Oke. Nah, jadi gimana nih ini kan setelah mungkin bisa dikatakan khatam ya buku baca buku ini ya. Nah, pendapatmu tentang novel ini gimana kan? Jadi menurut aku ya buku ini tuh unik. Dari judul unik gitu, tapi kalian tuh jangan salah paham dengan judulnya gitu. Kalian harus baca buku ini tuh kayak sebenarnya ini tuh merupakan salah satu suara gitu ya. Kita tuh bisa membantu masyarakat atau orang-orang yang tidak punya power ini gitu. Dengan ya itu menulis kayak inilah, maksudnya kita tuh bisa mendorong ke masyarakat gitu, kayak kita harus membukakan apa ya, kan mereka itu kalau misalkan pengusaha-pengusaha tambang ilegal itu backingannya duit ya kan, kayak bisa mereka membeli hukum dengan duit gitu, sedangkan orang-orang biasa gitu ataupun aktivis lingkungan itu kan kayak cuman ini dengan sumber daya yang seadanya, yang kayak nggak punya power gitu. Jadi kayak kita tuh bisa membantu dengan ya itu menuliskan aspirasi ataupun kayak ya seperti Bang Tere ini ya. Ini kan merupakan salah satu cara gitu. Dia tuh mengaspirasi menyalurkan aspirasi masyarakat gitu ya. Gitu. Kayak mewakili orang-orang yang tidak punya power ini tadi. Iya sih. Aku kemarin juga sempat lihat berita loh kayak ada aktivis lingkungan ya yang malah dipidana juga loh gara-gara ngekritik ini, ngekritik kayak pertambangan juga, ngekritik itu ditangkap malah dipidana, padahal kayak menyuarakan dampaknya pertambangan ilegal. Coba deh teman-teman kayaknya bisa searching nih aktivis lingkungan yang baru-baru ini dipidana ya, tentang nyuarain atau kritik dia terhadap ini tambang ilegal gitu. Kasihan banget. Makanya kita di era sekarang itu masih relate lah dengan buku ini, karena buku ini tuh bener-bener bisa menjadi inilah panutan buat kita gitu. Jadi kalian emang judulnya unik gitu, mungkin dari ininya, tapi pembahasannya cukup relate ya dengan negara kita, keadaan. Dan sampai sekarang tuh masih banyak kok pelaku-pelaku kayak gitu tuh, kayak apalagi yang kamu tahu nggak kasus yang 271 itu kan soal tambang juga kan. Iya, nikel itu ya. Iya, jadi kayak bener-bener ya itu, lu punya duit, lu punya kuasa gitu. Tapi sekarang lagi diproses sih. Lagi diproses ya. Iya. Oke, itu parah banget ya emang ya. Nah, kira-kira kasih rate dong, buku ini tuh berapa per 10 kira-kira? Berapa ya? Menurut aku 8,5/10. 8,5/10. Bagus kok, bagus. Buku ini rekomendasi. Ini buku ini rekomendasi kok buat teman-teman. Apalagi ini baru rilis kan. Rilis banget, masih hangat banget, dan banyak banget yang ngebahas, banyak banget yang ini. Jadi aku pertama kali tahu buku ini pun dari platform sosial media gitu. Aku scroll loh, rekomendasi buku gitu ya. Orang-orang tuh udah ngebahas buku ini terus ya, aku kayak penasaran dong, kayak apa sih buku ini gitu. Terus ada juga pro kontra itu kan tadi. Pro kontranya itu tadi tuh kayak ada yang bilang bahwa ini tahu nyinggung ini karena kan gitu ya, karena kita politiknya lagi panas-panas. Terus buku ini terbit pada bulan Februari ini yang baru panas-panasnya politik banget. Tapi ternyata ini juga buku ini tuh sebenarnya punya pesan moral yang unik, yang menarik, yang
pokoknya yang bisa jadi pedoman lah, maksudnya bisa ngebuka pikiran kita gitu. Oke, jadi nah kalau kamu tahu nih kan, apa sih yang mau disampaikan penulis dari novel ini? Kira-kira secara garis besar apa ya? Pesan yang ingin disampaikan penulis? Pesan yang mau disampaikan penulis ya itu tadi ya yang aku udah bilang. Dia tuh sebenarnya mau ngebuka pembaca, maksudnya mau ngebuka Pikiran orang-orang ya. yang ngebaca, apalagi yang suka baca gitu, bahwa sebenarnya eh, apa ya, masalah-masalah isu-isu yang masih banyak terjadi, maksudnya pelanggaran-pelanggaran yang masih banyak, yang banyak sekali merugikan orang-orang itu tuh masih banyak banyak ya. terjadi sampai saat ini gitu loh. Jadi penulis tuh mungkin mau ngebuka pikiran kita bahwa oh iya ya sebenarnya kita ini butuh apa namanya? Kita ini apa sih bahasanya anjay? Sebentar. Udah apa kan? Pokoknya penulis tuh maksudnya biar apa ya, kita tuh lebih aware gitu. gitu, Jadi kayak biar kita tuh lebih aware sama isu-isu lingkungan, terus kasus korupsi, penyuapan, terus juga harus berani juga ya ya, kayak ngomong gitu. kayak kita iya bener itu poinnya. Ada poinnya kayak gitu ya. Berani nyuarain Kita harus gitu ya. bisa berani menyuarakan. Kita harus berani melawan gitu loh pelaku-pelaku ini tadi pengusaha-pengusaha tambang ilegal. Nah, itu tuh sangat tidak rekomendasi. Oke nih kan. Jadi kalau menurutmu sendiri nih, ini udah lumayan terlupas ya benang merahnya. Kenapa judul buku ini itu menjadi Tetaplah Bodoh, Ya. Jangan Pintar. Menurut kamu kenapa? Menurut aku ya, sebelum masuk itu, mending kita minum dulu. Ya, dari tadi ngobrol kayaknya. Ya, aus ya. Haus ya. Haus, apalagi. Yuk seger-seger yuk. Malang lagi cerah banget. Iya, bener-bener. Ya. Lagi panas-panasnya. Ya, wis. Minuman seger nih. Seger banget ini kan. Ya, aku boleh tahu nggak ini? Jadi mana? Ini itu beliin kamu di RBC Smart Cafe. Nah, ini tuh nggak pricey, tapi rasanya enak banget. Oh iya? Iya, udah kayak di kafe-kafe yang pricey gitu. Iya. Apalagi kan kayak kafe di Malang lagi menjamur gitu ya, banyak banget kafe. Ya, aku tuh kadang suka bingung tahu gimana. Direkomendasi ya, rekomendasi kafe. Aku tuh bingung tahu gimana ya tempat ngopi yang enak, nyaman gitu. Nah, jadi aku kayak bingung gitu kan. Ini the most recommended cafe ya di Malang. Oke, ada di RBC Smart Cafe. Tempatnya itu di Permata Jingga. Apalagi ya buat kalian yang kutu buku atau sekalipun nggak kutu buku ya. Buat kalian yang lagi selesai tugas akhir, bisa lah ngopi-ngopi di RBC Smart Cafe sambil tempatnya di sini cozy banget. Nah, bener-bener. Selain kopinya enak, tempatnya cozy. Dan kita ini sekarang juga di RBC yang di workspace-nya. Nah, iya, gitu. Enak banget ya tempatnya, kayak bener-bener senyaman itu. Kita bisa kan? nugas sambil ngopi gitu. Bener enak ya, kayak gimana ya? Mungkin kalau di tempat kopian lain kayak ya berisik lah, karena sambil orang ngobrol, ngumpul sama temen-temen, terus sambilnya jadi kayak mungkin berisik gitu. Kalau di sini enak lah. Enak banget ya, nyaman kan? Kopinya juga segar menurut aku. Ini sih aku lagi asam lambungku. Oh, jadi nggak ngopi? Iya, asam lambungku naik nggak ngopi nih. Aku pesen green tea. Aku cobain deh. Kopinya enak banget. Enak banget, asli. Iya. Manisnya nggak lebay. Cuma enak. Creamy juga. Cozy banget sih ini tempatnya. Dan harganya kalau kamu tahu ya. Berapaan? Nggak pricey. Oh ya? Under 20.000, biasanya kan kafe-kafe udah di atasnya 20.000. Sekarang di Malang. Gitu. Nah, selain bisa nugas ya, bisa nugas di RBC, buat orang-orang yang kan biasanya ada ya work from cafe. Di sini tuh recommend. Nyaman banget. Enak banget. Ini kita di ruangan apa nih? Ini kita ada di lantai 2 RBC. Yaitu ini itu kayak perpustakaannya. Kalian bisa working space juga ya? Iya, working space bisa juga. Ini kan kita lagi di
Ini di meja rapat nggak sih? iya, ini bisa buat rapat juga Bisa buat ini. rapat ini. Buat diskusi kelompok juga bisa kan. Oke. Bisa banget lah ini. Nyaman banget di sini. Aman. Kalian harus coba, teman-teman. Apalagi kalian kalau misalkan mau nugas, mau ngopi sambil nugas pun bisa di sini karena emang recommended. Iya, benar. Bener yang dikatain Fajri, Apalagi di sini tuh ya nyaman kan. banget. Free wifi loh. Oh iya? Iya, kenceng banget. Wifi-nya buat nugas ya tambah Wow. enak. Makin enak. Oh iya, Mm-mm. benar-benar recommended. Teman-teman Oke, harus most kesini. recommended cafe in Malang tuh di sini. Teman-teman Coba harus cek kesini. Google aja RBC di Permata Jingga. Permata Jingga. Oke, lanjut lagi ke topik pembahasan tadi. Nah, kalau yang aku pahami ya kan ya dari kamu cerita tadi menanggapi cerita-cerita kamu. Menarik Mungkin nggak ya, menurutmu? menarik banget. Bagus ini kayaknya. Aku pengen deh khatamin nih buku juga. Boleh kan? banget dong. Kamu emang harus baca sih karena kamu tuh bakal lebih aware gitu sama apa namanya keadaan negara kita saat ini itu sangat relate banget gitu. Karena bener-bener buku ini tuh kayak ngebuka pikiran kita. Oh iya ya ternyata pelaku-pelaku pengusaha tambang ilegal tuh masih marak banget terjadi di negara kita ini. Kayak bener-bener ini terus juga kasihan kan orang-orang yang nggak punya power karena kan pengusaha tambang ilegal itu kan mereka punya backing nih kayak aku bisa ini maksudnya memenangkan pengadilan ini dengan gini doang maksudnya dengan ya lu punya uang lu punya kuasa lah gitu sedangkan kasihan orang-orang di bawah gitu kan jadi kayak buku ini bener-bener bisa buat kita aware ngebuka pikiran kita kamu harus baca ini. Ya tapi gini nih kan aku pengen banget nih baca bukunya kira-kira aku bisa dapetin bukunya di mana sih kan kamu bisa dapetin buku itu ada di RBC. Oh iya di RBC ya iya di RBC tuh kamu sendiri bukunya lengkap oh gitu kamu juga pinjam di RBC ini bukan? Iya oh ada lengkap ya padahal ini buku 2024 ya iya wih udah ada pokoknya aja yang lengkap RBC tuh update banget lah buku-buku kekinian tuh ada di RBC. Ada ya? Menurutku RBC ini juga tempatnya apa ya buku-buku yang menurut kita jarang kita temuin mungkin susah ya ditemuin gitu. Ada ya di RBC? Ada di RBC. Iya sih. Update sih menurut aku RBC ini update gitu soal buku-buku terbaru gitu. Jadi kamu boleh minjem di RBC. Oke, tapi aku sebenarnya nggak terlalu suka novel ya. Selain novel bisa nggak ya? Banyak banget ya. Di RBC kamu mau sastra iya sih. Jadi ada komik buku teknik juga ada loh iya makanya ensiklopedia kayak bener-bener RBC ini update banget jadi ya? kayak bener-bener ini sih kamu harus baca buku ini siap jadi aku bisa pinjam di RBC nanti lah setelah podcast ini aku mau pinjam iya dong harus pinjam apalagi pas lagi kosong ini aku mau khatamin buku ini recommended banget kamu harus cerita sih setelah kamu baca buku ini ke aku iya ya brainstorming iya dong menurut kamu harus kayak rate nih menurut kamu gimana sih buku ini gitu kamu aku jadi menebak-nebak ini kan kayak iya penasaran kenapa kan ya? kelanjutannya gimana sebenarnya aku juga nggak bisa ngasih tahu ya bahwa buku ini happy ending atau enggak tapi ya itu oke benar-benar jadi mau langsung aja ya ke kesimpulan ya kesimpulan menurut kamu gimana kalau menurut aku ya kesimpulan dari apa yang dibaca ini kan kenapa sih bukunya jadi kayak klise banget ya bahasanya kayak tetaplah bodoh tetaplah bodoh jangan pintar kenapa sih aku juga sebenarnya bertanya-tanya ya sebelum soalnya kenapa waktu aku scroll itu kayak kok gini sih judulnya gitu tapi ya kita nggak bisa kita nggak usah ragukan Bang Tere ini bener-bener kalau nulis nggak pernah gagal iya bener-bener kayak semua buku-buku sebelum buku ini tuh ada buku populer juga di tahun 2012 dan 2013 kalau nggak salah Negeri di Ujung Tanduk sama satunya kalau aku yang tahu itu kamu baca buku apa dari Terelie iya buku Terelie banyak sih aku dari Hujan itu oh iya kamu udah baca Hujan Negeri di Ujung Tanduk juga iya. Kamu udah baca juga udah bagus banget semua bukunya kayaknya kalau di tahun ini kayaknya lebih update
Iya, lebih populer gitu kayak ya ini tetaplah bodoh jangan pintar kayak bener-bener rame banget yang review, terus juga banyak banget yang ngebahas tuh. Dan menurut aku juga bisa jadi pelajaran banget buat kita ya, apalagi kita kan anak muda Gen Z. Milenial Jadi juga boleh sih. Tuh. jadi buku ini amat sangat recommended ya. Oke. Karena yang aku tahu ya, kalau dari ceritanya Niken tetaplah bodoh jangan pintar ini kayak gambaran sih dari kita ya, kayak dimulai dari individu masing-masing sih. Kalau kita terus-terusan nggak berani ya, nggak berani ngomongin suara kita, nyuarakan apa itu kebenaran, keadilan itu kayak ya udah kita bakal terus-terusan diinjak-injak sama mereka, ditindas bahkan gitu ya. bahkan kita itu bakal ya bakal merasa apa ya, tertindas terus gitu sama orang-orang yang berkuasa ini tadi gitu ya. kan Makanya kayak tuh guys. jadi harus vokal, harus berani Kita tuh harus menyuarakan berani ya. melawan Harus berani sebenarnya melawan gitu ya. Sebenarnya gini, Jeri. Kalau misalkan kalau dipikir-pikir ya, zaman sekarang kan apa-apa tuh viral gitu Iya kayak benar. sebenarnya kita tuh bisa tahu meredamkan Meredam gitu ya. orang-orang yang pelaku-pelaku ini tadi tuh yaitu kayak kita tuh sama-sama lah gitu kan mereka punya duit kita nih punya orang nih Punya gitu masa ya. iya kan kayak bener-bener bisa bisa ini ya contohnya itu tadi kamu ngerti nggak yang kasus itu 270 Iya 270 ya juta itu kan kalau misalkan nggak ada netizen juga kan pasti mereka akan terus-terusan tuh kan itu ya itu makanya kayak sebenarnya kita tuh bisa melawan gitu ya asalkan orang-orangnya aja berani gitu kayak kita tuh harus berani kupas gitu kebobrokan gitu ya asal kita berani betul jadi kayak malah ini kayak lebih ke pejangan buat kita ya kayak ya ini loh dampaknya kalau kamu terus bodoh nggak usah pintar ya ini dampaknya bakal tetap ditindas gitu ya betul dari buku ini tuh jadi kayak jadi emang kita awalnya kayak apa sih kok buku ini judulnya gini gitu tapi ternyata punya makna gitu maknanya loh deep banget ya dalam banget gitu apalagi relate banget ya dengan kita gitu. Oke lah nanti aku setelah podcast ini kan aku mau pinjem aku mau baca kamu harus cerita ya iya aku langsung bab 1 bab 2 langsung aku baca hari ini. Oke. Dan jangan lupa bacanya di mana? Di RBC kan. Oh iya dong. Di sini langsung pinjem aku. Mumpung ada pustakawannya ya di RBC sekarang. Oke. Stay tune di podcast kita selanjutnya. Mungkin ini penutup dari kita. Penutup guys. Kurang lebihnya aku dan Niken aku mohon maaf. Aku juga mau mohon maaf dulu kalau misalkan ada salah-salah kata gitu atau misalkan aku reviewnya kurang tepat atau gimana gitu. Mungkin menurut kalian kurang sependapat apa gimana? Setiap pembaca pasti berdasarkan status sudah. Iya, tapi ini menurut aku gitu. Jadi kayak ini review dari aku. Oke. Terima kasih banyak buat Makasih Fajri. Makasih ya Niken. Makasih udah diundang ini ya. Iya sama-sama. Terima kasih banyak ini udah mau podcast ini. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune. Bye. Udah ya 30 ya. Udah 30 ya? Ya. Ih, enak ya ternyata podcast ini. Habis ini. Sudah. Hah?